Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum ibadah hari ini Minggu 8 November tahun 2020 akan kami sampaikan berita jemaat. Pertama, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari beribadah di rumah masing-masing. Kedua, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun antara tanggal 8 hingga tanggal 15 November tahun 2020. Ketiga, terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menyampaikan persembahan syukur baik yang langsung ke kantor Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih maupun lewat rekening Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Ilin Natalia Hawini, dibantu oleh penatua dan diakon yang bertugas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Sinar Kasih dimanapun berada. Hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama hingga yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Kita menyanyi dari NKB nomor 21 bait yang pertama hingga yang ketiga, Ku diberikan kidung baru. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam, dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh,
dengan perikop Debora dan Barak. Dari kitab Hakim-Hakim, dari Perjanjian Lama kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ketujuh dengan perikop Debora dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Heroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Debora, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Debora antara Rama Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naphtali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naphtali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Sabda Tuhan Allah.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami rindu ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami mengiring Engkau. Karena itu pada saat ini kami yang siap mendengarkan firman-Mu diurapi oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman yang hidup. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Hari ini firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan kita berperikop perumpamaan tentang talenta. Ayat 14 dan seterusnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada Minggu hari ini 8 November tahun 2020. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua, shalom. Ketika diajukan pertanyaan kepada kita, apakah jumlah satu itu sedikit atau banyak? Jawabannya tergantung itu satu apa. Kalau 1 rupiah ya sedikit, tapi kalau 1 juta banyak. Kalau 1 menit sebentar, tapi kalau 1 jam lumayan lama. Kalau 1 tahun waktu yang tidak singkat, apalagi kalau 1 abad. 1 piring nasi bukanlah jumlah yang sedikit, apalagi 1 bakul dapat dimakan oleh sekian banyak orang. Jadi ketika ditanyakan jumlah 1 itu sedikit atau banyak, jadi jawabannya tergantung itu 1 apa. Saudara sidang jemaat Tuhan, pada masanya jumlah 1 talenta bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan sesungguhnya sangat besar. Talenta adalah satuan berat uang Yunani yang tertinggi nilainya. Dengan 1 talenta saja pada zaman itu, orang sudah bisa membeli 388 ekor lembu. Dan untuk kita ketahui bersama, 1 talenta itu nilainya sama dengan 6.000 dinar. Sedangkan upah buruh pada saat itu 1 hari sama dengan 1 dinar. Itu dapat kita bandingkan dengan Matius 20 ayat 2. Jadi kalau kita tambah kali bagi, maka 1 talenta itu sama dengan upah buruh selama 20 tahun. Luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam nas kita dikatakan bahwa masing-masing hamba mereka diberikan kepercayaan oleh sang tuan untuk menerima dan mengelola hartanya. Masing-masing hamba memang diberi jumlah yang tidak sama. Karena dikatakan dalam nas kita ayat yang ke-15b, berdasarkan kesanggupan masing-masing. Ini menjadi catatan kita. Tetapi walaupun tidak sama atau berbeda jumlah yang hamba-hamba ini terima, jumlah yang paling sedikit pun dalam konteks nas kita, yaitu 1 talenta, tetaplah merupakan jumlah yang besar. Jadi sesungguhnya kita melihat di sini tidak ada alasan untuk berkata tidak cukup dan kemudian memendamnya. Dan kalau masih dipendam juga, tidak ada penyebab atau tidak ada alasan lain selain kenyataan bahwa ia adalah hamba yang malas. Itu dikatakan dalam ayat 26 nas kita. Sang penerima 1 talenta di sini melihat jumlah 1 talenta yang ia terima itu sedikit dan tidak ada artinya. Hatinya tawar, ia menjadi sedih, ia menjadi marah, kecewa, sakit hati karena kepadanya hanya diberi 1 talenta saja. Saudara sidang jemaat Tuhan, kita melihat di sini bahwa hamba ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak tahu bersyukur.
atas karunia yang Tuhan beri. Gambaran dari orang yang tidak tahu berterima kasih atas kemurahan hati Sang Tuan yang sudah berkenan mempercayakan harta kekayaannya untuk dipakai, untuk dikelola. Hamba ini selalu melihat ke atas dan tidak mau melihat ke bawah. Betapa ia adalah orang yang sungguh sangat diberkati. Hatinya dipenuhi dengan iri dengki. Selalu membanding-bandingkan apa yang ia miliki dengan punya orang lain. Hal ini membuat ia berpikir negatif dan berprasangka jahat dengan Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu. Kita dapat bandingkan itu dengan ayat 24 nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak, seringkali kita menempatkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita pada posisi hamba penerima satu talenta. Kita berpikir, kita memandang, kita melihat, betapa kecilnya nilai yang saya terima. Apalah artinya? Lalu kita sedih, kita mengasihani diri kita yang tidak sama dengan yang lain. Kita kecewa, kita marah kepada Tuhan dan seterusnya. Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita renungkan apa yang saya katakan pada saat ini. Sebab dari satu senyuman, persahabatan antara dua orang terjalin. Sebab dari satu sapaan, membuat orang merasa dihargai dan diperhatikan. Dari satu nyanyian, ikut menciptakan suasana menjadi romantis dan meriah. Dari satu tepukan di pundak, mampu memompa semangat seseorang untuk terus melangkah. Satu bintang di langit dapat memandu orang maju sampai di kandang Bethlehem. Satu hak suara mampu mengubah wajah suatu bangsa atau satu daerah. Satu ekor domba sangat berharga bagi seorang gembala, sehingga ia mencarinya sampai menemukan. Satu orang manusia sangat berharga di mata Tuhan. Satu orang pelayan Tuhan dapat menghantar 10, 100, bahkan 1000 orang untuk mengenal Tuhan. Dan satu peran menjadikan sebuah pelayanan menjadi lengkap seperti yang terjadi pada hari ini. Ada satu orang operator LCD pem-pem di situ. Satu orang operator sound system di belakang sana, Yoyos. Satu orang kameramen, satu orang perekam. Ini ada 2 orang, satu kameramen dan mereka ada yang berperan di perannya masing-masing. Satu orang penata layanan, Bapak Gampang. Dan satu grup Mawar Saron yang hari ini menyampaikan puji-pujian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nilai satu memiliki nilai yang berarti dalam pelayanan yang kita lakukan pada hari ini. Kehadiran masing-masing memiliki nilai yang berharga untuk kelangsungan ibadah kita pada hari ini. Demikian juga ada Bapak liturgus kita, Bapak Jonianto, satu orang liturgus kita. Dan kita melihat Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, semua angka yang besar itu berawal dari angka 1. Satu mimpi yang besar dimulai dari satu tindakan kecil. Oleh karena itu hari ini saya mau katakan kepada kita semua dimanapun kita berada. Jangan pernah melihat satu itu kecil dan tidak berarti.
apapun yang Tuhan sudah anugerahkan, apapun yang Tuhan sudah berikan dan karuniakan atas hidupmu, saya mau katakan kepada kita, bersyukurlah untuk itu. Bukti kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita, entah itu berupa keluarga, pekerjaan, kekuatan, kesehatan, keahlian, kepandaian, kemampuan, harta benda, talenta lain sebagainya. Ayo mari kita gunakan, kita kelola, kita kembangkan dengan baik. Jangan dipendam karunia yang Tuhan sudah beri dan percayakan kepada kita. Talenta menyanyi, ayo mari isi ibadah dengan puji-pujianmu. Karena tidak semua orang memiliki talenta seperti yang engkau miliki. Baik menyanyi secara solo vokal atau bersama-sama grup. Yang pintar bermain musik, ayo mari terus pakai talentamu untuk melayani Tuhan. Dan tentunya masih banyak karunia-karunia yang lain yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan kepada kita, yang tidak cukup waktu bagi saya untuk menyebutkannya satu persatu. Ayo mari kita kembangkan, jangan dipendam. Sehingga kita yang sudah diberkati Tuhan dengan karunia itu akan terus menjadi berkat bagi sesama. Perlu kita ingat bersama, sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam nas kita, bahwa pada saatnya nanti Sang Tuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Ia akan mengadakan perhitungan dengan kita atas harta, atas apapun yang sudah Ia percayakan di dalam hidup kita. Yang dalam nas kita ini diumpamakan dengan talenta. Dan Ia akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah Ia percayakan kepada kita masing-masing. Apakah kita mau melakukan seperti apa yang telah Ia pesankan, Ia perintahkan? Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada bagian akhir dari renungan kita pada hari ini, ada 3 hal yang menjadi catatan penting bagi kita bersama-sama. Pertama, kita semua harus menjalankan fungsi atau peran yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan tulus hati, dengan seoptimal mungkin. Sehingga pada saatnya nanti ketika Sang Tuan yaitu Yesus Kristus datang dan mengadakan perhitungan, dengan penuh kebahagiaan kita akan mendengar suara Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Yang kedua, tugas kita adalah mengerjakan bagian kita. Sekecil apapun peran itu. Jangan pernah melihat kecil apa yang Tuhan sudah karuniakan, yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita ini. Karena yang lebih besar Tuhan sudah beri adalah kepercayaannya. Tuhan percaya kita mampu untuk menjaga, untuk mengembangkan harta kekayaannya. Karena itu bersyukurlah dan terus bertekun dalam kesetiaan. Mengerjakan bagian kita selagi ada waktu dan kesempatan. Yang ketiga, jauhkan sikap iri hati dari hidup kita. Karena hal itu akan meracuni diri. Sikap iri hati akan membuat kita melihat atau memikirkan segala sesuatu dengan cara yang salah.
atau dengan cara yang negatif. Mari kita berpikir positif atas apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita, bagi hidup kita. Mari kita sadari dan syukuri setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing. Entah talenta apapun itu, entah karunia atau berkat dalam berbagai macam dan bentuk seperti apapun. Semua itu adalah pemberian Tuhan yang wajib untuk kita usahakan dan untuk kita kembangkan. Selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita tekun, setia, melakukan bagian kita, sehingga menjadi berkat bagi semua orang. Dan tentunya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menolong, memampukan, dan memberkati setiap kita. Amin. Kita semua akan diberkati dengan puji-pujian dari grup Mawar Saron dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kepada grup Mawar Saron dipersilakan untuk menyampaikan puji-pujiannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini dibatasi oleh waktu. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, dan tidak selamanya kita hidup. Setiap menit, hari, bahkan tahun-tahun yang kita jalani adalah waktu yang menentukan kekekalan. Waktu adalah kesempatan untuk mengumpulkan nilai-nilai kekal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku
aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Allah. Karena begitu besar kasih-Mu atas hidup kami. Kami boleh merasakan dan mengalaminya dari waktu ke waktu, bahkan hingga sampai pada saat ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan dan kekuatan. Kami berterima kasih untuk berbagai macam hal yang boleh Tuhan percayakan atas hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan beri sampai pada detik ini. Mampukan kami Tuhan, untuk kami terus dapat menjadi berkat sesuai dengan firman-Mu pada hari ini. Karena kami semua sudah diberkati oleh Tuhan, melalui apapun yang telah Tuhan karuniakan, anugerahkan, percayakan bagi kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hidup kami di tengah dunia ini singkat adanya. Bagaikan bunga yang mekar di pagi hari dan luruh di sore hari. Bagaikan rumput yang tumbuh subur, tetapi ia akan layu dan kering. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap kami. Selagi ada waktu dan kesempatan, kami dapat semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, menggunakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang. Roh kami penurut tetapi daging kami lemah. Karena itu kami memerlukan pertolongan, kekuatan, dan juga tuntunan Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka tinggal dan berada. Terima kasih Tuhan, dalam berbagai macam perkara hidup, mereka tetap diberikan oleh Engkau kekuatan. Mereka tetap diberikan oleh Engkau kecukupan.
bahkan mereka tetap ada sampai pada detik ini. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Biarlah seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan apapun senantiasa diberkati, disertai, dipelihara, dituntun, dilindungi, dan ditolong oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit diberikan oleh Tuhan kesembuhan dan kepulihan. Yang berduka biarlah mereka dihibur. Yang sedang mengalami kesesakan diberikan kelegaan. Yang saat ini sedang berputus asa biarlah diberikan harapan baru oleh Tuhan. Dan setiap orang yang mengalami kekurangan, kami percaya Engkau Allah yang Maha Kaya, yang sanggup untuk mencukupkan apa yang mereka perlu pakai. Dan setiap keluarga yang sedang bermasalah, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan mertuanya, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup memulihkan hubungan yang retak, hubungan yang rusak. Dan Engkau akan membuat hubungan mereka kembali harmonis. Mereka saling mencintai, mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terlebih-lebih di tengah-tengah situasi pandemi corona ini, biarlah ditolong para pemimpin kami. Di dalam mereka menunaikan tugas tanggung jawab mereka. Diberilah kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Diberkatilah seluruh masyarakat Indonesia. Secara khusus di Kalimantan Tengah, kami memohon berkat Tuhan untuk wilayah kami ini. Berkat Tuhan para pemimpin kami. Dan berkati juga ya Tuhan seluruh warga masyarakatnya. Beberapa waktu ke depan kami akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan panitia pelaksana. Anugerahkanlah kepada mereka hikmat. Kami menyerahkan kepada Tuhan calon-calon yang mencalonkan menjadi kepala daerah. Biarlah dianugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Kami menyerahkan kepada Engkau para pemilih. Biarlah diberikan hikmat sehingga dapat menentukan pilihan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan atas pertolongan, penyertaan dan pimpinanmu. Proses yang saat ini sedang dilakukan, persiapan-persiapan yang saat ini sedang dilakukan dapat berjalan dengan baik, diberikan keamanan, diberikan situasi yang kondusif, dijauhkan ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan dan kami harapkan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang bersukacita dan berbahagia di minggu ini. Karena berkat Tuhan boleh dinyatakan bagi mereka. Mereka bertambah usia baik kelahiran maupun perkawinan. Mereka memperoleh apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Biarlah kesukacitaan itu membawa mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin bersyukur, semakin mengandalkan Tuhan dan semakin hidup di dalam Tuhan. Dan bagi mereka yang masih belum memperoleh apa yang menjadi harapan cita-cita mereka, biarlah mereka tidak berputus asa. Mereka tetap bersemangat untuk mengejar apa yang menjadi harapan mereka dan terus berserah dan mau andalkan Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang akan diberi dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji kekal nama-Mu. Ini doa kami, ini pengharapan kami di dalam nama Yesus. Kami naikkan doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kini ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya akan kami bacakan nas pengantar persembahan kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus hati. Mazmur 54 ayat yang ke-8 dan Tawarik 29 ayat 17a. Mari kita berdoa sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kehidupan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat kepadanya. Diiringi dengan menyanyi dari PKJ nomor 239, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Perubahan besar. Sejak
Pengakuan iman rasuli, jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Amin.